Karena memang sudah berhasil merayu Adam dan juga Hawa untuk keluar dan terusir dari surga, dan juga misi setan yang kedua adalah mengganggu Habil dan juga Kabil sampai si Kabil membunuh si Habil, maka tertawalah si setan-setan di seluruh dunia dan berjanjilah mereka akan merayu semua anak cucu Adam sampai hari kiamat. Terima kasih sudah mampir dan juga klik di video ini. Beberapa postingan kemarin itu aku sering membahas masalah pembunuhan dan juga kriminalitas yang terjadi. Pembunuhan ataupun kriminalitas yang terjadi secara beruntun sampai saat ini itu sebenarnya ada sebuah kisah sumber dasar yang melandasi bagaimana terjadinya kronologi pembunuhan di awal pertama kali. Kita nggak akan bahas bagaimana tragisnya pembunuhan yang terjadi baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia sendiri, tetapi kita bakal bahas tentang bagaimana sumber dari pembunuhan pertama terjadi di muka bumi. Sempat terpikir nggak sih siapa yang pertama kali mempelopori kisah kasus kriminalitas dan juga pembunuhan di muka bumi? Ternyata kriminalitas dan juga pembunuhan yang terjadi saat ini itu ada dasarnya, dan tidak hanya terjadi pada masa sekarang, tetapi punya dasar yang sangat kuat, yaitu masa-masa zaman dahulu, zaman purba. Yaps, kalian semua pasti paham dan juga pernah baca mungkin kisah Habil dan Kabil yang merupakan putra Adam yang melaksanakan pembunuhan pertama kali di muka bumi. Bagaimana kasus dan juga kriminalitas serta kronologi pertama yang terjadi pembunuhan di muka bumi yang dilakukan oleh Kabil terhadap Habil saudaranya, dan apa saja sih penyebab yang terjadi sehingga menimbulkan kriminalitas pertama kali di muka bumi. Simak di video berikut ini ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman semua mohon keringanannya untuk bisa mengklik tombol like, subscribe, komen, dan juga share agar terus bisa membangun dan juga bisa membantu mengembangkan channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris, karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa. Oke, langsung aja kita lanjut ke kronologi di mana pertama kali manusia itu terjadi pengusiran dari surganya Allah. Semua orang juga paham ya kan, kisah kasus yang terjadi antara Adam dan juga Hawa yang diusir dari surga akibat memakan buah larangan, yaitu buah kuldi yang dirayu oleh syaitan terkutuk. Setelah terjadinya pengusiran ini dan Adam Hawa pun diturunkan ke bumi, disinilah titik pertama kali manusia memulai kehidupannya. Kemudian Nabi Adam diberikan kemudahan berupa skill dan juga kemampuan dalam bertani dan juga berternak, dan tidak lupa pula bahwa Nabi Adam yang diturunkan berbarengan dengan Siti Hawa dikaruniai dengan anak-anak dan juga putra-putrinya yang luar biasa. Allah juga memberikan karunia berupa sepasang kembar yang terdiri dari satu pasang anak laki-laki dan satu anak perempuan setiap kelahiran. Setiap melahirkan, Siti Hawa itu melahirkan dua anak, yaitu yang terdiri dari anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, setiap anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan ini kemudian dikawin silangkan dengan anak-anak yang lahir berikutnya. Jadi kalau misalnya ada sepasang anak laki-laki dan juga sepasang anak perempuan yang lahir pertama kali, kemudian ada sepasang lagi yang lahir kedua, maka anak pertama laki-laki ini bakal dinikahkan dengan anak perempuan kedua di sini. Begitu juga dengan anak pertama perempuan bakal dinikahkan dengan anak laki-laki kedua. Jadi kayak persilangan gitu. Nah, inilah yang menjadi pondasi dasar bagaimana manusia itu tidak boleh untuk menikah dengan saudara ataupun saudari sekandungnya. Setelah memiliki keturunan yang begitu banyak, Nabi Adam kemudian dikaruniai dengan sepasang putra-putri terbaiknya, yaitu sampai pada tahapan Habil dan juga Kabil. Nah, pada tahapan ini Kabil dilahirkan dengan pasangannya yaitu Iklimah, sedangkan Habil dilahirkan dengan pasangannya yaitu Layuda. Dalam riwayat ini diriwayatkan banyak riwayat pendapat tentang sebutan nama-nama dari pasangannya ini. Ada yang menyebutkan dengan Iklimia, kemudian ada yang menyebutkannya juga Iklimah, kemudian ada yang menyebutkan dengan Layusa, kemudian ada yang menyebutkan dengan Layuda. Oke, kita lanjut ke kronologi sebelum terjadinya pembunuhan, di mana Habil dan Kabil diberikan kemampuan oleh Nabi Adam berupa si Habil ini dikasih warisan kayak bidang peternakan, sedangkan si Kabil diberikan bidang pertanian. Nah, bekerjalah si Habil dan juga Kabil ini di bidangnya masing-masing. Jadi si Habil punya peternakan sendiri, sedangkan si Kabil punya pertanian sendiri yang berisi dengan berbagai jenis tanaman dan tumbuhan. Karena memang sudah sampai umur, tibalah pada saat mereka itu akan menikah. Jadi karena memang merasa si Kabil ini memiliki jodoh yang tidak begitu menarik seperti Iklimah pasangannya, maka dia menolak untuk dinikahkan dengan Layusa atau Layuda. Nah, memang dari awal ini si Kabil ini memang menciri-cirikan anak yang sangat pembangkang ya, bukan berarti anak nakal atau apa, tapi kayak memang nggak menerima segala keputusan ayahndanya. Terus Nabi Adam pun bilang sama si Kabil, kau nggak boleh nikah sama si Iklimah karena Iklimah itu saudara sekandung dan sedarahmu, jadi kau harus nikah sama si Layuda.
Kabil ini merasa bahwa ayahnya itu nggak adil dengan apa yang diterapkan pada putranya. Masa aku harus nikah sama orang yang nggak begitu paras cantik seperti Iklimah? Sedangkan Habil, ya memang tergolong anak-anak baik gitu. Jadi beliaunya ini ya terima aja apa yang diberikan oleh ayandanya. Mau dinikahkan sama siapapun beliau terima aja. Ini nih yang menjadi watak dasar manusia. Jadi kalau misalnya ada watak sekarang tuh yang keras kepala nih, nggak bisa diatur dan sebagainya, mungkin ini keturunan si Kabil nih pasti nih. Lanjut lagi ke ceritanya. Jadi pada suatu hari si Kabil ini ngotot untuk bisa menikahi si Iklimah, saudari sekandungnya. Karena memang Nabi Adam udah capek kan nasihatin sama si Kabil nih, nggak mau denger dia pula. Maka diputuskan pula bahwa adanya sebuah tindakan agar bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengorbankan sesuatu dari hasil keahlian mereka masing-masing. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi Adam bercerita kepada Habil dan Kabil bahwa mereka harus mengorbankan hasil dari panen mereka masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalnya hasil panennya siapa yang bakal diambil oleh Allah, maka itulah yang berhak menikahi Iklimah dan juga berhak menentukan siapa yang bakal dinikahkan dengan siapa yang mereka akan dinikahkan gitu. Hari-hari yang ditunggu pun tiba. Akhirnya Habil dan Kabil itu mempersembahkan persembahan dari kurban-kurbannya mereka. Nah, Habil sendiri itu menyiapkan seekor kurban dan juga bahan peternakannya itu yang sangat gemuk dan juga sangat bagus untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Kabil mempersembahkan gandum dari hasil pertaniannya yang begitu nggak bagus ya, dan kategorinya itu udah agak sedikit kecil-kecil. Dan diriwayatkan pula bahwa adanya gandum Kabil yang butirannya itu sedikit gede diambil untuk dimakannya sendiri dan nggak ingin dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu naiklah Habil dan Kabil ke sebuah bukit, dan ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka itu melakukan kurban di daerah Mekah. Tetapi ada riwayat yang mengatakan mereka itu melakukan kurban di daerah lain. Tetapi ini sama-sama benar karena kita nggak tahu bagaimana kesaksian di masa itu. Setelah naik nih, si Habil dan Kabil meletakkan dua kurbannya. Yang pertama itu punya si Habil seekor domba gede nih punya si Kabil ini punya sebungkus, bukan sebungkus, seikat gandum yang dipersembahkan ke atas batu besar. Maka sekumpulan asap dan juga petir menyambar dan menghidupkan api dan memakan dan mengambil dombanya si Habil. Nah, bagaimana dengan sikap si Kabil? Si Kabil tidak diambil sama sekali karena siapa sih yang mau dengan gandum busuk yang nggak begitu bagus untuk dikorbankan? Dengan rasa syukur karena kurbannya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, si Habil pun bersyukur dan juga terharu karena akhirnya dia bisa menikahi Iklimah. Akan tetapi si Kabil ini menjadi murka seketika dan pulang ke rumah dengan marah-marah ke ayandanya. Pulanglah kan si Kabil ini kepada ayanda Adam dan bilang kalau ke ayanda Adam itu nggak adil. Pasti ayanda Adam itu udah bilang ke Allah terlebih dahulu untuk bisa milih kurbannya si Habil karena Habil itu anak kesayangan dari Nabi Adam katanya. Ini nih yang menjadi bakal munculnya manusia-manusia yang merasa nggak adil dalam keluarga. Kalau misalnya ada saudara kalian ataupun siapapun itu yang mereka itu membantah kepada orang tua dan nggak bisa diatur, mungkin ini kisah dan keturunannya itu berasal dari Kabil ya, darahnya dari Kabil pasti. Nah, setelah terjadi percekcokan antara ayahanda Adam dan juga Kabil, akhirnya Kabil itu memutuskan ada satu tindakan yang selalu dia hafal-hafal tuh, aku bakal ngebunuh si Habil katanya kan. Nah, karena pada masa itu tuh belum pernah terjadinya pembunuhan sama sekali dan kematian pun belum pernah kalau kayaknya sama sekali terjadi pada waktu itu. Jadi agak bingung ya kan, karena gimana sih yang namanya pembunuhan, dan si Kabil pun hanya mengatakan aja pembunuhan itu seperti apa, dia pun nggak tahu kayak mana cara ngebunuh ya kan. Peristiwa ini terus berlarut dan juga tidak bisa dibunuhi lagi. Pada suatu hari si Kabil pun memutuskan untuk membunuh si Habil yang tengah berada di dekat sebuah bukit. Karena memang masih polos-polosnya si Kabil ini nggak tahu cara ngebunuhnya, ada riwayat yang mengatakan bahwa si Kabil menggigit. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, si Habil sempat mengatakan kepada si Kabil bahwa ini perbuatan yang celaka katanya. Tapi si Kabil ya tetap aja karena udah dirasuki sama syaitanir rajim kali ya. Jadi dia nggak sadar lagi. Pas lagi peristiwa menggigit si Habil, karena memang si Habil ini adiknya si Kabil, jadi dia nggak bisa ngelawan banyak ya kan kepada abangnya. Ya udah dia pasrah aja apa yang terjadi kan, karena takut durhaka ngelawan sama sama abangnya itu. Akhirnya syaitan pun datang kan mempertunjukkan perbuatan yang tidak seharusnya disaksikan oleh si Kabil. Diangkatlah sebuah batu dan dihantamlah kepada sebuah binatang dan menghancurkan kepala binatang tersebut. Nah, kemudian si setan pun bilang sama si Kabil, tengok binatang mati kan, kayak gitulah kau praktekkan sama adikmu katanya. Si Kabil pun merasa terbantu dengan solusi yang diadakan oleh si setan ini. Jadi, makasih ya udah kau ajari aku kayak gitu. Diambillah sebuah batu, dihantamnya kepala si Habil sampai pecah dan juga meninggal dunia si Habil pada saat itu. Inilah yang terjadi dan juga kriminalitas pertama kali di bumi terjadi pada saat itu. Dan pembunuhan ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh si Kabil, yaitu berupa anak Adam, dan juga Habil merupakan korban pertama yang meninggal pada saat itu di muka bumi. Karena telah berhasil melancarkan misinya, si jin setan Ifrit ini datang lagi dia kepada Siti Hawa mengatakan bahwa anakmu si Kabil telah membunuh si Habil. Si setan dengan sangat-sangat banyak
muka nih pura-pura dia berbela sungkawa, berasa sedih kepada Siti Hawa kan Jadi Siti Hawa pun merasa kaget, apa itu pembunuhan katanya. Dibilanglah kalau bisa kematian itu nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa bernapas lagi, nggak bisa hidup lagi, nggak bisa berbicara lagi. Oh gitu katanya. Menangislah Siti Hawa mendengar kata-kata itu. Sementara di TKP, si Qabil kebingungan karena jasad adiknya itu udah berlumuran darah dan juga kepalanya pecah. Dibangun-bangunkannya adiknya kan karena merasa menyesal karena telah membunuh si adiknya. Tapi ya namanya nyawa udah meninggal ya kan, nggak bisa dibalikin lagi. Ya udah merasa menyesal dia. Kemudian ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Qabil langsung membawa jenazahnya si Habil keliling-keliling gitu, dibawakan di pundaknya itu. Dia nggak tahu mau diapain, apakah itu mau dikuburkan, dia nggak tahu sama sekali karena memang masih polos-polosnya manusia saat itu ya kan. Diriwayatkan pula bahwa pada saat itu tuh binatang-binatang berkeliaran untuk bisa menunggu-nunggu kalau jasad si Habil itu diletakkan dan siap memangsa jasadnya si Habil. Ada dinosaurus, ada T-Rex, ada banyak manusia, binatang-binatang buas ya kan pada saat itu karena memang kan zaman-zaman purba dulu. Nah, melihat kebingungan ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sepasang gagak yang bertengkar ke muka bumi dan akhirnya seekor gagak lainnya itu mati dan jatuh ke bumi. Akhirnya si Qabil melihat perbuatan itu kayak bener sama kayak apa yang aku lakuin ke adikku ya kan. Akhirnya si burung gagak tadi itu menggali lubangnya dan menguburkan temannya yang udah mati tersebut. Oh, kayaknya dipikirnya si Habil, kayaknya si adikku ini kukuburkan juga kayak yang dilakukan si gagak itu kepada temannya. Digalilah lubangnya kan, dikuburkanlah si Habil saat itu. Akhirnya dia merasa pulang ke rumah dan ini tuh kayak mengantisipasi agar nggak ketahuan sama Nabi Adam alaihissalam. Setelah pasca pembunuhan inilah, maka dari sinilah terjadinya tradisi-tradisi, bukan tradisi kayak memang prosesi pemakaman, misalnya kayak penguburan kemudian manusia pertama terjadi pertama kali meninggal di dunia. Perlu diketahui juga bahwa pada saat menangis, Siti Hawa mengetahui bahwa anaknya telah dibunuh oleh si Qabil saudaranya sendiri. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam kemudian mensyairkan sebuah syair yang menandakan sebuah kesedihan dan Siti Hawa menangis bersama dengan putri-putri lainnya. Dan inilah yang menjadikan kaum Hawa itu menangis histeris pada saat adanya yang meninggal. Jadi nggak heran kalau misalnya ibu-ibu itu histeris kalau ada yang meninggal ataupun ada yang mengalami kematian. Jadi ini memang dasarnya pada ibu Hawa terlebih dahulu tuh memang beliau menangis karena merasa sangat sedih terhadap putranya yang sangat dicintai. Nah, bagaimana kelanjutan sekalian setelah membunuh saudaranya sendiri? Dia akhirnya membawa lari si Iklimah nih. Nggak tahu lagi dibawa larinya kemana. Pokoknya dia tuh menikah sama si Iklimah. Jadi kayak dasarnya kalau misalnya sekarang tuh ada yang kawin lari, selingkuh, kemudian perbuatan-perbuatan setan lainnya tuh memang ini rayuan setan yang diturunkan dari pertama Qabil kepada orang-orang yang sekarang. Jadi jangan mau ya kalau misalnya kawin lari ataupun nggak direstui dan sebagainya. Ya itu merupakan sebuah perbuatan jejak si Qabil. Yang perlu diingat lagi bahwa jika misalnya sekarang itu ada pertengkaran antara adik kakak, semua saudara kandung, terjadinya pembunuhan, kemudian pernikahan dengan sesama saudaranya sendiri, itu tuh nggak perlu diherankan lagi. Memang sudah ada dasarnya seperti itu dan tinggal kita itu untuk mengevaluasi diri karena jangan sampai kita tuh menjadi bagian dari Qabil itu sendiri. Karena memang sudah berhasil merayu Adam dan juga Hawa untuk keluar dan terusir dari surga, dan juga misi setan yang kedua adalah mengganggu Habil dan juga Qabil sampai si Qabil membunuh si Habil, maka tertawalah si setan-setan di seluruh dunia dan berjanjilah mereka akan merayu semua anak cucu Adam sampai hari kiamat. Masih mau melakukan maksiat, masih mau melakukan pembunuhan dan sebagainya, masih mau gibah, masih mau jadi temannya setan, silakan. Semua ada di tangan teman-teman sendiri. Itulah kalau misalnya terjadi pembunuhan kriminalitas yang terjadi saat itu tuh jangan heran kalau misalnya sekarang itu banyak terjadi pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Itu memang sudah ada dasarnya terlebih dahulu pada saat masa Habil dan juga Qabil. Cukup sekian pembahasannya hari ini. Terima kasih sudah mau mampir dan juga sudah mau menghabiskan waktu untuk video yang sedikit berfaedah ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa setan itu terus menggoda di mana-mana saja anak Adam, cucu Adam berada. Jadi jangan mau digoda sama setan dan terus tingkatkan ibadah kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan berupa like, subscribe, komen dan juga share kepada video ini agar terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa.